Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam Sapa Gembala. Kali ini, Sapa Gembala Tengah Minggu, edisi kedua GKI Gunung Sahari. Renungan kali ini bertema Agape menurut Rasul Paulus. Renungan ini didasarkan atas bacaan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Di dalamnya kita mendengar Rasul Paulus berkata demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata agape adalah kata Yunani yang ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang aslinya memang berbahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia, seumumnya kata agape diterjemahkan dengan kata kasih. Lalu apa arti agape atau kasih itu? Ada yang pahami, yaitu adalah cinta yang tidak pentingkan diri sendiri, atau cinta yang tanpa batas, atau cinta yang tanpa syarat, atau cinta yang tanpa pamrih, atau cinta Allah dalam Yesus, dan lain sebagainya. Lalu, apa agape atau kasih itu menurut Rasul Paulus? Menurutnya, inilah agape atau kasih itu. Pertama, kasih Allah itu perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Roma, kasih tidak berbuat jahat, artinya kasih hanya berbuat baik terhadap sesama manusia. Roma 13 ayat 10. Nah, kepada jemaat di Korintus, Paulus jelaskan, tegaskan secara lebih rinci. Kasih itu, kata Paulus, hanya berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan dia contohkan, kasih itu sabar seperti baik kan? Kasih itu murah hati atau baik hati, dan itu pasti baik. Kasih juga, kata Paulus, tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Ia contohkan lagi, kali ini lebih banyak. Kasih itu tidak iri hati, tidak megahkan diri, tidak sombongkan diri, tidak lakukan yang tidak sopan, tidak cari kepentingan diri sendiri, tidak lekas marah, tidak mendendam, tidak suka ketidakadilan atau ketidakbenaran. Ayat 4-6. Sebab perbuatan iri hati, megahkan diri, sombongkan diri, tidak sopan, cari kepentingan diri, lekas marah, mendendam, suka berbuat tidak adil atau tidak benar, memang semuanya adalah jahat. Kata kasih dalam bahasa Indonesia memang paling tepat, paling indah, menyiratkan dan menyuratkan intisari dari kata agape atau kasih. Intisari dari kata agape atau kasih itu sesungguhnya adalah memberi. Itu sebabnya, karena Allah itu penuh kasih, maka ia selalu suka memberi segala kebaikan. Beri hujan, beri cahaya matahari, dan lain sebagainya kepada orang baik dan benar, atau kepada orang jahat dan salah. Begitu juga siapapun orang yang penuh kasih, ia jadi selalu suka memberi berbagai kebaikan, pengertian, keramahan, pengampunan, pertolongan, dan lain sebagainya. Kedua, kasih itu soal hati yang baik tulus, bukan soal hati yang jahat bulus. Seperti Paulus jelaskan, tegaskan selanjutnya kepada jemaat di Korintus. Kasih itu tutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harapkan segala sesuatu,
Sabar, tekun, tanggung segala sesuatu. Ayat 7. Jadi, kasih itu, kasih yang tutupi segala sesuatu itu adalah soal hati yang tidak suka ceritain, beritakan kemana-mana segala keburukan yang bisa rendahkan dan permalukan sesamanya. Sebab tiada seorang pun merasa dicinta bila ia direndahkan, dipermalukan. Kasih yang percaya segala sesuatu itu juga adalah soal hati yang mau percaya segala yang baik dalam diri sesama. Sebab tidak seorang pun merasa dicinta bila ia tidak dipercaya. Kasih yang harapkan segala sesuatu itu juga soal hati yang mau harapkan segala yang baik dalam diri sesama. Sebab tiada seorang pun merasa dicinta dan bisa sungguh-sungguh hidup tanpa harapan baik dalam hidupnya. Kasih yang sabar, tekun, tanggung segala sesuatu itu juga adalah soal hati yang bisa beri kekuatan yang luar biasa sehingga orang sanggup hadapi, atasi pencobaan seberat, sehebat apapun. Contohnya Yesus. Mengapa Yesus sanggup untuk menderita sebagai manusia sampai mati di kayu salib? Apa yang membuat dia sanggup? Kasih. Itu yang beri kekuatan luar biasa. Seorang ibu janda sanggup membesarkan anaknya yang berjumlah 11 orang. Padahal waktu ditinggal suaminya masih kecil-kecil, dan dia besarkan sendirian ketika semuanya sudah mandiri. Ketika ibu ditanya, kalau diulang lagi, ibu sanggup nggak jalanin lagi hidup besarin anak 11 orang sendirian? Dia bilang, saya nggak sanggup. Saya tidak tahu itu kekuatan dari mana. Saya bisa dampingi dan besarkan 11 anak itu sampai mereka semua mandiri. Ya, ibu itu tidak tahu bahwa kekuatannya itu bersumber dari kasih kepada anak-anak. Yang ketiga, kasih itu sumber kekuatan yang selalu menang dan tak terkalahkan. Seperti Paulus jelaskan, tegaskan lagi kepada jemaat di Korintus bahwa kasih tidak berkesudahan, tidak berakhir. Ayat 8. Mengapa? Sebab kasih Allah itu tak berpamrih dan tak pilih kasih. Seperti kata Yesus, Bapa-Mu yang di sorga terbitkan matahari bagi orang yang jahat dan baik, dan turunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar, yang salah. Matius 5 ayat 45. Kalau saja Allah selipkan pamrih dan pilih kasih dalam segala perbuatan kasih-Nya, oh pastilah sudah lama sekali Allah hentikan segala perbuatan kasih-Nya kepada semua orang jahat dan salah. Ia hanya lanjutkan perbuatan kasih-Nya kepada orang baik dan benar saja. Tapi karena tak berpamrih, tak pilih kasih, segala perbuatan kasih Allah tidak pernah bisa dihentikan, selalu menang, tidak pernah bisa dikalahkan oleh segala perbuatan jahat dan salah manusia apapun. Akhirnya, mengapa kebanyakan orang Kristen, mungkin termasuk kita, cenderung lebih banyak hanya bisa omongin, ceritain, khotbahin kasih daripada bisa lakukan, kerjakan, nyatakan kasih dalam hidupnya? Sebabnya tidak lain seperti kata Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kasih itu adalah buah Roh Kudus, hasil dari pekerjaan Roh Kudus, bukan kita. Jadi hanya bila kita mati-matian minta tolong dan mati-matian andalkan kuasa Roh Kudus, barulah kita bisa lebih banyak lakukan, kerjakan, nyatakan kasih dalam hidup kita. Bukan hanya banyak omongin, ceritain, khotbahin, kasih melulu. Karena itu, selamat andalkan kuasa Roh Kudus. Selamat buahkan dan kerjakan kasih itu dalam hidup kita setiap hari. Amin.